Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi tentang radikalisme dan terorisme. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Iim. Saya akan membahas mengenai materi tentang radikalisme. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya, Pak Zainuddin, akan membahas tentang terorisme. Nah, radikalisme dan terorisme ini merupakan sesuatu yang sering dikait-kaitkan dengan ajaran Islam atau dengan agama Islam. Bahkan, orang Barat menganggap bahwa radikal terorisme itu ciri khas Islam, padahal kan tidak. Malahan, munculnya radikalisme terorisme ini dianggap bahwa Islam itu adalah suatu ajaran yang penuh dengan kekerasan. Dan di Indonesia mulai bermuncul adanya terorisme dan radikalisme ini setelah Orde Baru. Nah, munculnya fenomena radikalisme kemudian terorisme tidak terlepas dari problem psikologis dari para pengikutnya, para tokohnya, kemudian masyarakat secara keseluruhan. Nah, gejala radikalisme di dunia Islam bukanlah fenomena yang baru, bukan secara tiba-tiba lahir, tapi dihasilkan dari situasi politik, kemudian ekonomi, kemudian sosial, budaya yang oleh pendukung gerakan Islam, radikal dianggap sangat memojokkan umat Islam. Secara politik, umat Islam bukan hanya tidak diuntungkan oleh sistem, tetapi juga merasa diperlakukan tidak adil, sehingga menganggap bahwa radikalisme adalah sesuatu hal yang wajar, karena dianggap bahwa kami dizolimi, kami tidak diakui atau gimana, kan merasa tidak adil gitu, sehingga muncullah gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme ini. Nah, dilihat dari segi bahasa, radikalisme ini dalam bahasa Inggris bermakna adalah bertindak sampai ke akar-akarnya. Kemudian kalau pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, radikal mempunyai 3 makna, di mana makna pertama, paham atau aliran yang radikal dalam segi politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau secara drastis. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengertiannya ialah sikap ekstrim terhadap aliran politik. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada kata lain radikalisme. Istilah lainnya adalah al-tatarruf al-din, yang berarti berlebihan dalam melaksanakan agama. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa radikalisme merupakan suatu aliran yang menghendaki perubahan terhadap suatu kondisi atau suatu aspek di masyarakat secara mendasar sampai ke akar-akarnya. Nah, sejarah mengenai radikalisme ini kalau misalkan di dunia itu sangat banyak. Salah satunya adalah runtuhnya gedung di Amerika, yaitu gedung WTC, di mana itu menjadi tonggak anggapan orang Barat bahwa Islam adalah kelompok radikal, ajarannya keras, seperti itu. Nah, kalau misalkan di Indonesia, sejarah singkat radikalisme di Indonesia ini munculnya disebabkan dari umat Islam mengalami kekecewaan terkait dengan penentuan dasar negara. Pada saat itu, ketika Piagam Madinah diajukan oleh beberapa tokoh ulama, tokoh Islam, salah satunya yaitu Kiai Haji Wahid Hashim dan Tengku Muhammad Hasan, mereka mengajukan mengenai falsafah berlandaskan Islami, akan tetapi oleh
PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ditolak dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak keanekaragaman dan tidak mungkin menerapkan suatu dasar negara berdasarkan atas satu agama, sedangkan di Indonesia bukan hanya satu agama yang diakui tapi beberapa agama. Nah, itulah salah satu alasan kenapa ditolak. Sehingga karena merasa ditolak atau adanya suatu penolakan, dianggap bahwa umat Islam dikerdilkan, adanya ketidakadilan, dan kekecewaan tersebut dikumpulkan, mereka membuat suatu gerakan, salah satunya yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat DITII, yang berada di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Bahkan pasca Orde Baru muncul lagi gerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang sekarang sudah dibubarkan. Kemudian ada Majelis Mujahid Indonesia. Nah, kemudian pandangan Islam dilihat dari segi dasar hukum hadis mengenai radikalisme. Ada beberapa hadis riwayat yang berkaitan dengan radikal. Salah satunya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan ajaran agama secara radikal atau ekstrim. Sebagaimana dalam hadis riwayat An Abbas tersebut, Ani Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu iyyakum wal ghulayu fi din fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah berlebih-lebihan dalam urusan agama. Sesungguhnya sikap radikal atau berlebihan dalam beragama telah menghancurkan umat sebelum kalian. Nah, adapun asbabul wurud, hadis tersebut mempunyai pesan penting buat umat Islam atau untuk umatnya. Beliau mengatakan bahwa radikalisme muncul dan bermula dari sesuatu yang remeh atau perkara kecil, kemudian meluas ke masalah-masalah besar. Hal ini bisa dilihat dari redaksi hadis secara sempurna bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di Muzdalifah dalam haji wada, beliau meminta Ibnu Abbas untuk mengambil beberapa kerikil guna keperluan melempar jumroh di Mina. Ibnu Abbas pun mengambilkan 7 kerikil untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas pun mengambil kerikil itu di tangannya seraya Nabi berkata, orang-orang seperti mereka jauhilah. Nah, mereka dalam hadis tersebut redaksinya adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang radikal dalam beragama. Hal ini dibuktikan dengan redaksi kalimat yang disabdakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jauhilah orang-orang seperti mereka. Nah, ada juga hadis selengkapnya bahwa hadis yang tadi memiliki makna secara tersirat. Janganlah beranggapan bahwa kerikil yang besar lebih utama untuk melempar jumroh daripada kerikil yang kecil. Anggapan seperti ini akan berdampak tumbuhnya sikap radikal. Kemudian sikap yang berlebihan atau radikal dalam beragama yang ditunjukkan oleh hadis tersebut menurut Ibnu Taimiyah berlaku secara umum atau universal, baik dalam urusan ibadah, muamalah, dan akidah.
Nah, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menegaskan bahwa binasalah orang-orang yang berlebihan atau bersikap radikal. Demikian redaksi dari hadisnya adalah sebagai berikut. Anni Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqal mutanati'un qala ha salasah. Dari Abdullah, Nabi bersabda, celakalah orang-orang yang bersikap berlebihan atau radikal. Nabi SAW sampai mengulangi hadis tersebut sebanyak 3 kali. Nah, menurut pendapat Muhammad Fuad Abdul Baqi, dalam sumber buku yang sama Sahih Muslim cetakan Darul Ihya Al-Turat Ar-Arabi, menjelaskan bahwa yang dimaksud kalimat al-mutamati'un adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang berlebihan dan melampaui batas dalam segala hal, baik itu dari segi ucapan, kemudian perbuatan. Kiranya cukuplah kalimat celaka sebagai sebuah gambaran bahwa berlebihan atau bersikap keras secara radikal dalam beragama sebagai sebuah larangan, walaupun tidak secara jelas kan dijelaskan lah, janganlah, tapi dengan kata-kata celaka saja sudah tahu bahwa memang radikal itu adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Bukanlah radikal ini bukanlah bagian dari ajaran Islam, tapi sesuatu yang dilarang kita untuk beribadah ataupun bermuamalah secara berlebih-lebihan. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada satupun hal yang kita diperbolehkan untuk berlebih-lebihan, termasuk dalam beragama. Nah, dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa sikap radikal atau ekstrim dalam berbagai hal termasuk beragama yang tadi saya jelaskan bahwa itu tidak boleh karena akan menimbulkan efek dampak atau kehancuran dan kerugian bagi para pelakunya. Nah, dikuatkan dengan hadis bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul la tashidudu ala anfusikum fasu'adada alaikum fa inna qauma syadadu ala anfusihim fasyadadullahu alaihim fatilka baqa'iyahum fis sawami'i wad diyar wa rahbaniyatan tam tada'uha ma katabna ha alaihim, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bersikap keras terhadap diri sendiri sehingga ditetapkan ketentuan yang keras terhadap kalian. Sesungguhnya terdapat suatu kaum atau kelompok yang bersikap keras terhadap diri mereka sendiri, lantas ditetapkan bagi mereka ketentuan yang keras pula. Itulah peninggalan mereka di biara-biara dan rumah-rumah ibadah mereka. Sifat rahbaniyah atau beribadah layaknya rohib atau ahli agama di kalangan kaum Yahudi, yang mengharuskan seseorang menjauhkan diri dari semua kesenangan dan pernak-pernik kenikmatan serta kemewahan kehidupan dunia yang mereka ciptakan sendiri, yang tidak Allah wajibkan bagi mereka. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah bagi seluruh umatnya melarang semua sahabat-sahabatnya untuk berperilaku radikal dalam beragama ataupun dalam bermuamalah, sebagaimana dinyatakan dalam hadis-hadis yang telah saya jelaskan. Nabi SAW tidak mengajarkan berlebih-lebihan dalam menjalankan agama, karena Islam adalah agama yang selalu mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan atau humanisme. Islam juga memiliki prinsip di mana
yaitu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sehingga dapat disimpulkan yang namanya radikal itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, nomor induk mahasiswa 20801015. Di sini saya akan membacakan makalah tentang terorisme, yaitu pengertian terorisme. Terorisme dalam bahasa Arab disebut dengan irhab. Bentuk masdar dari kata arhaba yurhibu irhaban, yang asal artinya adalah menakuti, menimbulkan rasa takut. Jika dapat dikatakan debt collectorate, sering meneror orang yang berhutang, yang dimaksud adalah menakut-nakuti atau menimbulkan rasa takut. Misalkan kata takut dapat ditemukan dalam firman Allah Bani Israel 41, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Al-Baqarah ayat 40. Selain penjelasan di atas, irhab juga dari kata ar-rahba yang berarti ketakutan dan khawatir. Jika rahiba atau takut, maka rahba membuat takut, mengintimidasi atau menjadikan orang lain takut, sehingga kata al-irham diartikan sebagai cara yang dilakukan secara sengaja oleh kelompok orang tidak waras, orang jahat maupun kelompok ekstrim atau radikal yang keterlaluan, maupun oleh musuh dalam arti suatu negara yang rakus atau tamak. Kemudian menurut terminologi Wikipedia disebutkan teror atau terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan. Terorisme is the effect of violence. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror, intimidasi, dan sabotase umumnya langsung. Sedangkan terorisme tidak. Namun dalam istilah media, terorisme lebih identik terhadap tindakan pembantaian yang menewaskan orang banyak. Istilah ini sering disematkan pada Islam dibanding agama lainnya. Padahal menurut fakta empiris, justru terorisme yang dilakukan non-muslim terhadap umat Islam lebih dahsyat, seperti teror bangsa Yahudi Israel kepada penduduk Palestina dan teror pemerintah Angola kepada penduduk muslim di sana yang terus berlangsung hingga kini. Menurut Majelis Ulama Indonesia melalui keputusan Ijtima Komisi Fatwa pada tanggal 17 Desember 2003 bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik, bersifat transnasional, dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membeda-bedakan sasaran. Sejarah singkat terorisme di Indonesia. Jamaah Islamiyah atau disebut JI dalam resolusi PBB 1390/2002 dituding sebagai organisasi terorisme bersama 25 organisasi teroris lainnya, terutama di dunia Islam. JI dianggap sebagai kepanjangan tangan Al-Qaeda di Asia Tenggara. Bukti keberadaan JI didapat dari dokumen Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah, dokumen PUBG yang terdiri atas 15 bab dan 43 pasal tersebut diterbitkan di Malaysia oleh Majelis
Qiyadah Markaziyah Al-Jamaah Al-Islamiyah, kantor pusat JI pada 30 Mei 1996. Untuk mengetahui apakah keberadaan organisasi JI hanya sebagai wacana atau realita, seharusnya kita kembali kepada sejarah peradilan terhadap Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 1982. Istilah JI pertama kali muncul dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, bukan dari Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum tidak hanya mengatakan istilah JI sampai 3 kali, tetapi juga istilah Jamaah Ansarullah atau JA. Menurut jaksa penuntut umum, JA dipimpin mantan tokoh DI atau TII Haji Ismail Pranoto. Ia didakwa telah membaiat Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir sebagai pimpinan dan wakil pimpinan JA wilayah Surakarta. Tuduhan tersebut dibantah oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang merasa tidak pernah dibaiat oleh Hispran sebagai pimpinan JA wilayah Surakarta. Al-Jamaah Al-Islamiyah atau Jamaah Islamiyah atau JI menjadi populer ketika terjadi ledakan bom yang berkekuatan tinggi di pusat wisata di Legian, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Ledakan bom juga terjadi pada tanggal 5 Agustus 2003 di Hotel JW Marriott, disusul kemudian pada tanggal 9 September 2004 meledak di depan Kedutaan Besar Australia Kuningan, Jakarta 2020. Rangkaian ledakan bom Indonesia semenjak tahun 2000 selalu dikaitkan dengan aktivitas Nurdin M. Top yang pernah menjadi anggota JI. Studi yang dilakukan oleh Direktur Program Asia Tenggara di International Crisis Group Sydney, Jones, mengungkapkan bahwa JI merupakan jaringan radikal yang memiliki anggota di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Jaringan Nurdin M. Top merupakan mantan anggota JI yang berpaham radikal dan menggunakan pemboman sebagai pola serangan teror. Serangan bom di depan Kedubes Filipina, penggunaan bom ransel mulai dilakukan pada peristiwa bom Bali 2, bom JW Marriott 1 dan 2. Penggunaan bom pipa dilakukan oleh para pelaku teror ketika mereka berhadapan langsung dengan polisi. Kasus terorisme terjadi di Makassar ketika seorang suami istri melakukan bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar. Hadis yang berkaitan dengan terorisme diceritakan dari Jabir Ibnu Abdullah, salah seorang pimpinan jahat datang ke Madinah. Ketika itu Jabir telah buta, maka dikatakan kepadanya, sebaiknya engkau menyingkir daripadanya. Jabir lantas berjalan dengan dipapa kedua anaknya hingga dia disandarkan. Kemudian dia berkata, celakalah orang yang meneror Rasulullah SAW. Lalu kedua anaknya atau salah satu dari keduanya berkata, wahai ayahku, bagaimana dia meneror Rasulullah SAW padahal beliau telah meninggal. Lalu bapaknya menjawab, Qala Jabir ibn Abdillah, sami'tu Rasulullah SAW yaqullu man akhhafa ahlal madinati fahad akhhafa ma baina jambayya. Ahmad 14:290. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa yang meneror penduduk Madinah, berarti dia telah menakut-nakuti sesuatu yang berada di antar tulang rusukku atau hatiku. Kata ta'an, teror juga berarti apa saja yang menjadi orang lain tidak nyaman, sebagaimana Rasulullah menakut-nakuti seseorang yang mengintip rumahnya. Perhatikan hadis ini. Dari Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki melongok kepalanya di salah satu kamar Nabi SAW. Lantas Nabi SAW berdiri menemuinya dan dengan membawa sisir, dan seolah-olah aku melihat beliau menakut-nakuti hendak mencolok laki-laki itu. Demikianlah terma al-ikhrab, teror menakut-nakuti, sebagai lawan dari al-busyra, memberi kabar gembira atau menyenangkan, sebagaimana isyarat Nabi SAW untuk menyebut mimpi seseorang ada kalanya takhwif syaitan atau teror syaitan, ada kalanya busyra minallah atau kabar gembira dari Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa mimpi itu ada 3. Pertama, sekedar bisikan jiwa, teror dari syaitan, dan kabar gembira dari Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW berpesan, hendaklah dalam bermuamalah atau berinteraksi dengan sesama menggunakan prinsip menggembirakan, bukan menakut-nakuti, atau nafara, memudahkan bukan mempersulit orang lain. Fatwa Al-Imam Abdul Aziz bin Baz menyebutkan di dalam surat Kabar Al-Muslimun dan Asy-Syarqul Usyad tanggal 9 Jumadil Ula, sikap ketaatan kepada waliur am. Memang para teroris dan provokator yang menebar fitnah dan kekacauan sangat pantas dan layak untuk dijebloskan ke penjara. Apa yang celah dari pemerintah Saudi ketika memenjarakan pengacau, teroris, dan para pemberontak? Bahkan lebih dari itu. Rasulullah berkata dalam hadisnya, maka jika kalian mendapati mereka atau khawatir atau khawarij, perangilah mereka, karena sesungguhnya orang-orang yang memerangi mereka akan mendapat pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Atau muttafaqun alaih, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau juga bersabda dengan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, jika aku mendapati mereka Khawarij, benar-benar aku akan perangi mereka seperti memerangi kaum Ad. Dalam suatu riwayat lain seperti memerangi kaum Tashamud. HR muttafaqun alaih. Sudah sama diketahui bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij dan menghabisi mereka dalam perang Nahrawan. Beliau memberikan semangat dan menggerakkan kaum muslimin untuk memerangi kaum Khawarij pada hari Nahrawan tersebut. Beliau mengingatkan kaum muslimin sebuah hadis yang beliau hafal dari Rasulullah tentang hal itu. Suwaid bin Ghafla berkata, Ali bin Thalib berkata, jika aku menyampaikan kepada kalian hadis dari Rasulullah, maka sesungguhnya aku jatuh dari langit lebih aku sukai daripada aku berkata atas nama beliau suatu yang tidak pernah beliau ucapkan. Adapun bila ucapan itu pembicaraan di antara kita saja, boleh jadi itu hanya tipu daya, karena peperangan adalah tipu daya. Aku mendengar Rasulullah berkata, akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang muda-muda umurnya, pendek akalnya,
Mereka mengatakan sebaik-baiknya ucapan manusia mereka membaca Al-Quran, tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari batas-batas agama ini seperti melesatnya anak panah dari tubuh buruannya. Maka jika kalian mendapati mereka Khawarij, perangilah mereka, karena sesungguhnya orang-orang yang memerangi mereka akan mendapat pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Muttafaqun alaihi. Demikian uraian dari makalah tentang terorisme. Mungkin ada tambahan dari Ibu Iim, kami persilakan. Sebelum saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar. Andaikan ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Baik, untuk selanjutnya silakan kepada Ibu Iim untuk melanjutkan permasalahan tentang radikalisme dan terorisme ini.